implementasi PAIKM pada pembelajaran pendidikan agama Islam akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian atau kepanjangan dari PAIKM. PAIKM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini menggambarkan keseluruhan proses pembelajaran proses belajar mengajar yang berlangsung menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran. Prinsip dan karakteristik dari PAIKM. PAIKM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, dan juga menyenangkan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran berbasis PAIKM adalah sebagai berikut. Yang ke satu adalah mengalami, di mana peserta didik harus terlibat secara fisik, baik mental, terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosionalnya. Melalui pengalaman langsung, pembelajaran akan lebih membawa suasana atau makna kepada siswa daripada hanya mendengarkan penjelasan saja. Misalnya daripada materi tayamum, daripada materi haji, wudu, sholat, atau tawaf, sa'i, dan melontar jumrah atau yang sejenisnya. Dalam mata pelajaran fikih di samping penjelasan harus dilengkapi dengan praktik yang melibatkan siswa. Jadi siswa itu harus mengalami sendiri daripada hanya mendengarkan teori-teori. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam kegiatan pembelajaran harus terwujud komunikasi antara guru dan peserta didik. Proses komunikasi yang baik adalah proses komunikasi di mana antar komunikator dan komunikan itu saling terdapat satu arah yang sama. Yang ketiga adalah interaksi. Dalam kegiatan pembelajaran harus diciptakan interaksi multi arah. Interaksi multi arah yang diharapkan ini menjadi salah satu acuan bagaimana peserta didik dan guru itu bisa saling interaktif. Interaksi transaksional di mana proses komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, bahkan siswa dengan lingkungan sekitar itu merefleksi. Proses refleksi ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran kegiatan refleksi ini. Refleksi ini dilakukan bersama antara guru dan siswa. Yang selanjutnya kita memasuki bagian dari karakteristik PAIKM. Strategi pembelajaran PAIKM memiliki karakteristik. Berikut adalah pemaparan saya tentang karakteristik daripada PAIKM. Yang ke satu adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa. Kehadiran guru bukan sebagai penceramah tunggal di hadapan siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang menjadi pembimbing dikala ada kesalahan atau dikala siswa atau peserta didik membutuhkan bantuan, dan ini menjadi pendorong daripada siswa belajar. Fokus pembelajaran juga harus pada siswa, bukan pada guru. Guru hanya berperan sebagai perangsang atau stimulan kreativitas siswa, sehingga yang dihasilkan bukanlah inisiasi atau replikasi dari guru, tapi benar-benar lahir kreativitas daripada siswa. Yang selanjutnya adalah belajar yang menyenangkan. Kalau ada guru yang menggunakan strategi PAIKM tapi siswa yang mengikuti justru merasa tertekan, ini akan merasakan rasa yang jenuh, maka itu bukanlah
bukanlah strategi Pakem yang tepat. Strategi Pakem akan selalu membawa suasana yang senang bagi siswa. Meski materi pelajarannya tergolong rumit, dengan menggunakan strategi Pakem akan merasa mudah karena disajikan secara atau dibungkus secara menarik oleh guru. Yang selanjutnya atau yang ketiga ini belajar sambil mengalami. Siswa akan mempunyai pengalaman dalam belajar apabila melakukan pengamatan. Siswa tidak hanya melakukan pengamatan, juga melakukan percobaan, melakukan penyelidikan serta melakukan wawancara langsung terhadap siswa lain atau lingkungan atau guru. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah belajar dengan berkomunikasi. Komunikasi bisa berbentuk presentasi laporan, mengemukakan pendapat, menanggapi gagasan siswa lain, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Yang selanjutnya adalah belajar sambil berinteraksi. Interaksi ini bisa berupa diskusi atau hanya sekedar sharing, tanya jawab antar siswa. Yang selanjutnya belajar sambil melakukan refleksi. Refleksi biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Selanjutnya belajar yang berorientasi pada terciptanya pada kemampuan tertentu. Selanjutnya strategi Pakem karakteristik daripada Pakem ini belajar secara tuntas dan menyeluruh. Yang selanjutnya belajar secara berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi ada kesinambungan antara materi sebelumnya, juga ada ikatan gitu loh. Yang selanjutnya atau yang terakhir ini belajar secara kontekstual. Jadi tidak hanya secara tekstual saja, namun harus diimbangi dengan kontekstual seiring perkembangan zaman. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu everyone is teacher here, yaitu setiap orang adalah guru. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengajar dan menjadi seorang pengajar. Manfaat metode ini bagi siswa adalah untuk meningkatkan cara berpikir kritis. Anak akan termotivasi untuk aktif di kelas, karena biasanya mengomentari teman jauh lebih menarik daripada memberi pertanyaan guru. Yang selanjutnya adalah reading aloud, yaitu membaca dengan keras. Secara otomatis siswa akan menyimak dan mendengarkan, dan akan menimbulkan pertanyaan atau ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal terkait. Dalam hal ini, fokus siswa akan lebih mudah dikontrol dan siswa menjadi lebih hikmat mengikuti pelajaran. Yang selanjutnya adalah the power of two, yaitu menggabungkan dua kepala atau dua kekuatan. Satu kelompok terdiri atas 2 orang atau lebih melakukan kolaborasi dalam presentasi untuk menjawab pertanyaan. Ini menunjukkan kepada siswa yang lain bahwa 2 orang jauh lebih baik daripada 1 orang untuk menentukan sebuah jawaban. Yang selanjutnya yang keempat adalah information search, yaitu mencari informasi dari berbagai sumber. Di sini guru tidak memberikan batasan atau apapun selagi informasi yang diperoleh berkaitan dengan tema yang diberikan. Dengan strategi belajar semacam ini, selain menambah wawasan siswa, juga membuat siswa semakin dalam menggali tema yang telah diberikan oleh guru. Seperti dalam materi akidah akhlak tentang berbakti kepada orang tua. Tapi, salah seorang siswa kemudian bertanya, di berita disebutkan bahwa seorang anak merobohkan rumah orang tuanya karena tak sanggup membayar kekurangan. Nah, hal ini bisa menjadi bahan diskusi. Padahal ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa dalam kenyataan ada hal seperti ini? Baiklah, untuk selanjutnya adalah point counterpoint, yaitu diskusi yang melibatkan permasalahan dengan 2 perspektif atau lebih, atau bisa disebut dengan 2 keyakinan.
Siswa akan mengemukakan pendapat mereka tentang perspektif mana yang lebih mereka yakini. Ini seperti debat pendapat, hanya saja lebih bebas dan tidak terlalu formal. Yang selanjutnya adalah reading guide, yaitu bacaan terbimbing, yang di dalam bacaan tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya ada inti dari tema yang dibahas pada saat itu dan digali dalam pokok materi. Yang selanjutnya adalah aktif debat, yaitu metode pembelajaran dengan menggunakan dua kelompok yang berseberangan pandangan. Siswa diminta untuk memikirkan jawaban yang menurutnya benar dengan alasan yang telah disampaikan oleh kelompok tadi. Dan di sini siswa diajarkan bagaimana cara mempertahankan keyakinan dan mempertanggungjawabkan jawaban yang telah mereka pilih. Demikian adalah beberapa aplikasi yang dapat dijelaskan. Selanjutnya akan berlanjut kepada metode pembelajaran yang bisa digunakan. Guru untuk kreatif menggunakan berbagai metode, alat, media pembelajaran, dan sumber belajar supaya guru memiliki wawasan luas tentang metode pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah contoh-contoh metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Sebagai contoh yaitu metode pembelajaran konseptual, yaitu yang pertama adalah investigasi. Investigasi merupakan investigasi dapat dilakukan secara kelompok atau individu. Metode ini dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan investigasi, penelitian atau penyelidikan. Kegiatan peserta didik dimulai dari membuat perencanaan, kemudian menentukan topik, dan cara melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan topik layaknya sebuah penelitian sungguhan. Maka sebelum peserta didik terjun untuk mengadakan investigasi, maka diperlukan rancangan, yaitu apa saja yang akan digunakan untuk investigasi, yaitu bagaimana cara melakukan investigasi, alat apa yang digunakan untuk menginvestigasi, kemudian bagaimana cara melaporkan hasil investigasi. Metode investigasi melatih kemampuan peserta didik untuk menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerja kelompok. Melalui kegiatan investigasi tersebut, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif supaya kegiatan investigasi berlangsung menyenangkan. Maka guru perlu memfasilitasi topik investigasi yang menarik. Kemudian pelaksanaan metode investigasi dapat dilakukan dengan cara yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik dengan karakteristik yang heterogen atau yang berbeda. Pembagian kelompok dapat berdasarkan atas kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap sesuatu topik. Kemudian yang kedua adalah kelompok memilih topik yang ingin dipelajari. Yang ketiga adalah kelompok menyusun rencana investigasi yang berisi waktu, tempat, strategi investigasi, alat investigasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kelompok melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih. Kemudian yang kelima adalah kelompok menulis laporan investigasi. Yang keenam, kelompok menyiapkan dan menyajikan laporan investigasi di depan kelas. Contoh ide penerapan metode investigasi yaitu pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu belajar materi ubudiyah di buku diktat PAI. Misalnya mempelajari keutamaan sholat subuh, bagaimana cara melakukannya, kemudian bagaimana bacaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah discovery learning. Discovery learning merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah.
secara intensif di bawah pengawasan guru. Pada Discovery, guru membimbing peserta didik untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Discovery learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif, menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar aktif, menemukan pengetahuan. Kemudian pendapat Brunner yaitu menyarankan agar peserta didik belajar melalui keterlibatannya secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dapat menambah pengalaman dan mengarah pada kegiatan eksperimen. Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode Discovery mirip dengan inquiry, perbedaan terletak pada peran guru. Kemudian adapun contoh materi yang dapat dipelajari dengan menggunakan metode Discovery antara lain yaitu cara menghitung zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau problem based instruction. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, fasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Metode ini tepat digunakan pada kelas yang kreatif, peserta didik yang berpotensi akademik tinggi namun kurang cocok diterapkan pada peserta didik. Kemudian adapun contoh tugas-tugas yang dapat diselesaikan melalui pembelajaran berbasis masalah ini yaitu mempelajari mengenai hari akhir, mempelajari qada dan qadar, kemudian mempelajari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Mungkin hal tersebut juga dapat dilakukan. Kemudian ada pula metode problem solving, yaitu di mana memberikan kasus atau masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan. Kegiatan peserta didik dalam pembelajaran solving dilakukan melalui prosedur identifikasi penyebab masalah, mengkaji teori untuk mengatasi masalah atau menemukan solusi, mengambil keputusan dalam mengatasi masalah berdasarkan teori yang telah dikaji. Pada materi ini contoh kasusnya yaitu bagaimana hukum jika misalkan kalau pada pelajaran pendidikan agama Islam yaitu bagaimana jika baju terkena najis ketika kita sedang sholat menurut fikih. Nah, seperti itu juga merupakan suatu contoh bagaimana cara kita menggunakan problem solving. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.